Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini mewakili kelompok 13 akan mempresentasikan filsafat umum pada masa postmodernisme. Nama anggota kelompok 1. Syekh Maulana Al-Mas'ud, absen 37. Yang kedua, Sayyidatul Fatimah Zahra, absen 38. Yang ketiga, Vanila Nuryandini, absen 39. Yang terakhir, Khairatun Nisa, absen 40. Pada video kali ini, kami akan menerangkan 4 subbab pada zaman postmodernisme. Yang pertama yaitu pengertian postmodernisme. Yang kedua yaitu ciri-ciri postmodernisme. Yang ketiga yaitu perbedaan modern dan postmodern. Yang keempat yaitu para tokoh dan pemikirannya. B. Ciri-ciri masyarakat postmodernisme. Yang pertama, globalisasi. Globalisasi adalah bangsa-bangsa dan wilayah yang saling terhubung satu sama lain, sehingga mengalami perbedaan antara wilayah yang satu dengan yang lainnya. Yang kedua, lokalitas. Lokalitas adalah kecenderungan global yang berdampak pada lingkungan lokal, sehingga memungkinkan kita memahami dinamika global dengan mempelajari manifestasi lokal. Yang ketiga, akhir dari sejarah, yaitu pertentangan ideologi kapitalis dengan sosialis dan semakin merajalelanya kapitalisme global. Yang keempat, kematian individu, yaitu konsep Bourdieu tentang subjektivitas tunggal dan tetap dibedakan dengan luar tidak dianggap masuk akal lagi oleh pemikir postmodernisme. Yang kelima, mode informasi, yaitu cara produksi dalam terminologi Marxis kini tidak lagi relevan di era sekarang, karena di era sekarang yaitu era informasi atau era post-industri, yakni era di mana masyarakat postmodern mengorganisasi dan menyebarkan informasi hiburan. Yang keenam, era simulasi dan hyperreality, yaitu Jean Baudrillard pada tahun 1983 menyatakan bahwa apa yang disebut dengan realitas sekarang tidak stabil dan tidak dapat dilacak dengan konsep ilmiah tradisional. Yang ketujuh, perbedaan dan penundaan dalam bahasa menurut salah satu seorang tokoh postmodernisme, Jacques Derrida. Misalnya, tidak berada dalam hubungan internasional pasti atas realitas. Yang kesembilan, kematian analisis oposisi biner, yaitu model berpikir yang didasarkan atas analisis polaritas. Yang ke-10, lahirnya gerakan sosial baru. Yang ke-11, kritik terhadap narasi besar. Yang ke-12, otherness, yaitu pemikiran postmodernisme untuk memberikan ruang dan penghargaan pada kelompok yang selama ini tertinggal. Perbedaan modern dan postmodern. Istilah postmodern digunakan untuk menyebut perubahan paradigma dari era sebelumnya, yaitu modern. Dan ada pula yang tidak dengan alasan bahwa postmodern hanyalah perkembangan lanjut dari era sebelumnya. Namun pada umumnya, sebagian besar ilmuwan bidang sosial budaya menyetujui adanya perubahan besar dalam dunia ilmu pengetahuan dan budaya menjelang abad ke-21. Adapun terjadinya perubahan sosial budaya yang cukup mendasar, yaitu atau radikal ini berimplikasi pada tidak mungkinnya lagi menggunakan konsep dan teori-teori lama untuk menjelaskan berbagai fenomena sosial budaya yang berkembang saat ini. Ada pula perbedaan kondisi masyarakat modern dan postmodern. Ciri kondisi masyarakat modern. 1. Fokus pada produksi dan daerah produktif. 2. Produksi dan organisasi industri. 3. Kebudayaan massa. 4. Institusi memiliki akar jelas. 5. Identitas atau subjektivitas yang stabil. Adapun kondisi masyarakat postmodern yaitu 1. Fokus pada konsumsi. 2. Produksi dan organisasi post-industri. 3. Kebudayaan mozaik, subkultural, dan multikultural. 4. Institusi mengambang. 5. Identitas bersifat situasional, beragam, dan cair. Ada pula ciri-ciri modern dan postmodern.
Adapun ciri-ciri modern ialah 1. Determinisme. 2. Universalisme, kesamaan ruang dan waktu. 3. Kepercayaan pada kemampuan diri. 4. Kesetaraan, kejelasan, dan kepastian. 5. Monisme, universalisme, dan institusional. 6. Ada hambatan, keterbatasan, dan pembatasan. Adapun ciri dari postmodern yaitu 1. Ketidakpastian, kesempatan, dan kemungkinan. 2. Partikularisme, lokalisme, dan perbedaan. 3. Ketidakpastian, skeptisisme, dan ambiguitas. 4. Ada ketidakteraturan, tentatif, dan tidak pasti. 5. Pluralisme, keberagamaan, dan institusional. 6. Kebebasan memilih, menyesuaikan gaya dan model. Tokoh dan pemikirannya. Yang pertama, Michel Foucault. Pemikiran Foucault tentang metode arkeologi, genealogi, dan analisis wacana sebenarnya juga dekonstruksi, akan tetapi mengambil strategi yang berbeda dengan Derrida. Jika Derrida dengan metode dekonstruksinya menjungkir-balikan gagasan strukturalisme dan asumsi ilmu pengetahuan modern, maka Foucault memilih jalan penelusuran arkeologis, yang kemudian setelah 1970-an istilah arkeologis tersebut berubah menjadi genealogi. Pierre-Félix Bourdieu. Salah satu seorang tokoh terkemuka sosiologi kultural itu adalah Pierre-Félix Bourdieu. Bourdieu sendiri disebut sebagai sosiolog, antropolog, etnolog, dan filsuf yang pemikirannya memang dipengaruhi oleh banyak pemikir besar. Bourdieu lahir di Des Moines pada 1 Agustus 1930. Ayahnya adalah seorang tukang pos, dengan demikian Bourdieu dibesarkan pada lingkungan kelas menengah bawah. Meski demikian, ia berhasil memasuki perguruan tinggi, École Normale Supérieure, salah satu perguruan tinggi terkemuka di Prancis pada tahun 1951. Ia berhasil menerobos dan memasuki lembaga pendidikan bergengsi di Prancis, Les Grands di Paris, dan kemudian melanjutkan belajar filsafat di École Normale Supérieure. Adapun metode Bourdieu yakni strukturalisme konstruktif dimaksudkan agar mampu memahami fenomena sosial budaya, antropologi, sosiologi, sejarah, ilmu pendidikan, dan lain-lain yang begitu kompleks dengan lebih utuh. Teori sosial kultural Bourdieu bertumpu pada beberapa konsep penting antara lain habitus, kekerasan simbolik, model, dan strategi. Adapun karya-karya Bourdieu, yang pertama, buku Homo Academius yang pada tahun 1984 sampai dengan 1988. Yang kedua, buku The State Nobility Elite School in the Fall of Power pada tahun 1989. Yang ketiga, In Other Words, Essay Towards a Reflex Sociology pada tahun 1990. Yang keempat, Language and Symbolic Power pada tahun 1991. Yang kelima, The Phase of Cultural Production and Literature pada tahun 1993. Yang ketiga, Anthony Giddens. Anthony Giddens termasuk ilmuwan yang menyatakan bahwa pandangan paradigma positisme yang sudah tidak memadai lagi dalam memahami dan menjelaskan masalah sosial budaya kita sekarang ini. Asumsi teori-teori sosial klasik, mulai dari teori Marx, Durkheim sampai teori sosial yang berkembang sampai tahun 1960-an, sudah tidak memadai untuk meneliti masalah sosial. Ilmu pengetahuan sosial yang didasarkan atas pandangan naturalisme menghasilkan teori yang esensialis dan reduksionis dianggap tidak tepat lagi berhadapan dengan fenomena sosial budaya yang telah berubah dengan cepat. Anthony Giddens lahir pada 18 Januari 1938 di London. Giddens membedakan antara struktur dengan sistem. Istilah sistem ia gunakan merujuk pada tataran dan institusi sosial yang bertahan lama yang secara umum telah berproduksi sepanjang waktu. Para ilmuwan dan sosiolog pada umumnya menggunakan pengertian sistem dengan struktur secara sama. Giddens justru menggunakan konsep struktur yang berbeda dengan sistem seperti yang digunakan para sosiolog umumnya. Karya-karya Giddens. Yang pertama, karya pertamanya tentang kasus bunuh diri. Yang kedua, The Class Culture of Advanced Scots pada tahun 1975. Yang ketiga, The Constitution of Scotland. Yang keempat, buku Modernity and Self-Identity pada tahun 1991. Yang kelima, buku The Transformation of Intimacy
pada tahun 1994. Jean Baudrillard. Jean Baudrillard adalah filsuf Prancis dan teoretikus sosial budaya, terutama budaya media, yang paling provokatif selama tahun 1970-an dan 1980-an, dan pemikirannya mempengaruhi kajian sosial budaya awal abad ke-21. Baudrillard diakui dan ditetapkan sebagai seorang tokoh postmodern radikal terkemuka di samping pemikir postmodern radikal lainnya seperti Franz Lyotard, Michel Foucault, dan Jacques Derrida. Baudrillard adalah pemikir yang dipengaruhi oleh Marx dan mengembangkan gagasan Marx sebagaimana terlihat pada kritikannya terhadap teori ekonomi Marx. Baudrillard lahir di kota Gare-de-Reims di timur laut Prancis pada 5 Januari 1929. Kakek dan neneknya adalah petani, sedangkan orang tuanya pegawai negeri yang hidupnya sederhana, dan kemudian pindah ke Paris dan bekerja di Dinas Pelayanan Masyarakat. Baudrillard adalah seorang pertama di keluarganya yang kuliah, meskipun akhirnya ia gagal dan memperoleh Agrégation de Philosophie. Karya Baudrillard yang pertama, Portrait Foucault pada tahun 1987, yang kedua, The Evolution of Image pada tahun 1987, yang ketiga, Amerika pada tahun 1989, yang keempat, Cool Memories pada tahun 1990, yang kelima, Suddication pada tahun 1990, yang keenam, Fatal Strategies pada tahun 1990, yang ketujuh, Reform of Crystal pada tahun 1990, yang kedelapan, Symbolic Essence pada tahun 1993, yang kesembilan, The Illusion of the End pada tahun 1994, yang kesepuluh, buku Simulacra and Simulacrum pada tahun 1989. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.